Materi ini akan dibawakan oleh narasumber dari DPNP, yaitu Ibu Vika Fadila, Bapak Doni Santoso, Bapak Adriansyah, Ibu Aulia Isnaini Putri, Ibu Yeni Yoriska, serta Bapak Ibu pendamping narasumber dari DPNP, DPMS, DHUK, dan juga DPKP. Kepada Bapak Ibu narasumber, kami persilakan. Ya, terima kasih kepada Mas Raffi atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Indah Iramadini selaku Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Perbankan, para Ketua Asosiasi Perbankan atau yang mewakili, Bapak Ibu Pimpinan Perbankan atau yang mewakili, Bapak Ibu peserta sosialisasi baik yang hadir secara langsung maupun melalui media Zoom, serta Bapak Ibu pegawai dan pejabat di lingkungan Otoritas Jasa Keuangan. Bapak Ibu perkenalkan sebelumnya, saya Aulia Isnaini Putri yang pada kesempatan di pagi hari ini akan memandu sesi sosialisasi PADK Perintah Tertulis untuk penanganan permasalahan bank melalui penggabungan, peleburan, pengambil alihan, integrasi, dan atau konversi. Bapak Ibu, pada sesi kali ini, narasumber kita akan mengulas tuntas ketentuan terkini yang mungkin sebelumnya kita dengar dengan istilah SEOJK, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan. Saat ini berubah namanya begitu ya, menjadi PADK, Peraturan Anggota Dewan Komisioner, yaitu PADK nomor 42, PADK 03 2025, tentang perintah tertulis untuk penanganan permasalahan bank melalui penggabungan, peleburan, pengambil alihan, integrasi, dan atau konversi. Adapun agenda kita akan diawali dengan pemaparan materi terlebih dahulu oleh para narasumber, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan penutup. Baik Bapak dan Ibu sekalian, telah hadir bersama kita narasumber dari Departemen Pengaturan dan Pengembangan Perbankan DPNP, Tim Pengaturan Kelembagaan Bank Umum. Di depan sini ada Ibu Vika Fadila selaku analis eksekutif, Bapak Adriansyah dan juga Ibu Yeni Yoriska selaku analis direktorat. Kemudian juga dari DPNP, Tim Pengaturan Kelembagaan BPR, di paling pojok ada Mas Doni Santoso. Juga telah hadir bersama kita narasumber pendamping dari Satuan Kerja OJK lainnya, yaitu dari Departemen Pengaturan dan Pengembangan UMKM dan Keuangan Syariah di sebelah pojok sana. Bapak Jono Subianto dan Bapak Danu Patria. Kemudian Departemen Pengendalian Kualitas dan Pengawasan Perbankan DPKP juga telah join. Bapak Maulvi Abdullah dan Ibu Stellen Rosalina, serta juga telah bergabung Satuan Kerja Departemen Hukum atau DHUK secara online. Ada Ibu Nugrahani Sulistiawati, Ibu Margaret Mutiara Trijojor, dan Bapak Gregorius Hutomo. Baik Bapak dan Ibu, tanpa berlama-lama kita mulai saja sesi sosialisasi PADK Perintah Tertulis untuk penanganan permasalahan bank melalui penggabungan, peleburan, pengambil alihan, integrasi, dan atau konversi. Kepada Ibu Vika dan tim, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, peserta sosialisasi ketentuan perbankan yang hadir baik secara online maupun offline di pagi hari ini. Yang kami hormati Ibu Indah Iramadini, Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Perbankan. Hari ini kami akan memaparkan PADK nomor 42 tentang perintah tertulis untuk penanganan permasalahan bank melalui penggabungan, peleburan, pengambil alihan, integrasi, dan atau konversi, atau mungkin yang biasa kita kenal sebagai PADK perintah tertulis P3IK. Bapak Ibu sekalian, PADK ini merupakan ketentuan pelaksanaan sektoral untuk perbankan yang menjabarkan secara operasional bagaimana kewenangan perintah tertulis P3IK ini akan dilaksanakan oleh OJK terhadap bank.
Nah, ini merupakan turunan dari tadi mungkin sudah disampaikan ya oleh Bu Indah ya, turunan dari POJK nomor 31 tahun 2024 terkait dengan perintah tertulis yang sudah kami terbitkan di tahun 2024. Nah, memang kalau melihat dari desain POJK-nya sendiri, memang akan harus ada tindak lanjut berupa ketentuan pelaksanaan di masing-masing sektor sesuai dengan karakteristik dari industri atau LJK yang diawasi. Sehingga untuk yang perbankan kami menerbitkan PADK ini. Next slide. Ya, Bapak Ibu sekalian, PADK perintah tertulis ini memang disusun ya, tadi mungkin sudah saya sampaikan sebagai tindak lanjut POJK nomor 31 tentang perintah tertulis yang sudah berlaku di tanggal 23 Desember 2024. Dan kemudian ada amanat pasal 14 dari POJK nomor 31 bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan dalam pemenuhan ketentuan penggabungan, peleburan, pengambil alihan, integrasi dan atau konversi atau P3IK yang dilaksanakan oleh LJK termaksud di dalamnya adalah dalam hal ini Bank Umum dan Bank Perekonomian Rakyat ini akan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Nah, untuk pokok ketentuan dari PADK perintah tertulis P3IK Bank ini ada terdiri atas 8 bagian utama Bapak Ibu sekalian. Yang pertama itu adalah ketentuan umum, di mana di sini ada pembeda gitu ya. Kami mengklasifikasikan bank menjadi 2 bagian besar. Yang pertama itu adalah bank yang diperintahkan untuk melakukan P3IK, yaitu bank yang berdasarkan penilaian OJK mengalami permasalahan keuangan, tekanan keberlangsungan usaha atau kegagalan pemegang saham pendali dalam memenuhi komitmen penyihatan. Kemudian ada bank yang diperintahkan menerima P3IK. Jadi ini adalah bank yang sebenarnya secara fundamental banknya sehat gitu ya, tapi memang kita minta kita menilai gitu, OJK menilai mampu menjadi bagian dari solusi penanganan permasalahan bank. Jadi seperti itu Bapak Ibu untuk ketentuan umum. Kemudian dari sisi kriteria bank yang diberikan perintah tertulis nanti akan disampaikan secara lebih detail gitu ya untuk kriteria bank yang melakukan maupun kriteria bank yang menerima. Jadi bank yang sakit maupun bank yang sehat gitu ya, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya untuk tata cara. Tata cara pemberian perintah tertulis Bapak Ibu sekalian, ini bisa didahului oleh instruksi tertulis terlebih dahulu atau bisa langsung diberikan perintah tertulis tanpa didahului oleh instruksi tertulis. Kemudian selanjutnya tindak lanjut. Untuk tindak lanjut perintah tertulis ini memang khusus untuk P3IK kami mengaturnya bahwa bank perlu menyampaikan rencana tindak. Kemudian ada laporan perkembangan pelaksanaan rencana tindak dan juga laporan pemenuhan perintah tertulis P3IK kepada Otoritas Jasa Keuangan. Nah, selanjutnya untuk pelaksanaan proses P3IK dalam rangka pemenuhan perintah tertulis ini sebenarnya kita sudah punya POJK-nya gitu ya, POJK P3IK. Nah, untuk Bank Umum. Kemudian untuk BPR dan BPR Syariah itu ada di peraturan mengenai BPR dan BPR Syariah. Nah, jadi intinya pelaksanaan proses P3IK ini nantinya akan ada pengaturan-pengaturan bagaimana caranya supaya kita bisa memudahkan proses P3IK, karena memang kami memahami bahwa proses P3IK bukan hal yang mudah gitu ya, mungkin prosesnya cukup panjang gitu. Jadi memang untuk bisa terlaksana di sini kami atur. Kemudian evaluasi pemenuhan pelaksanaan perintah tertulis setelah berakhirnya jangka waktu perintah tertulis P3IK apakah dipenuhi atau tidak. Nah, itu kami atur di sini. Kemudian tata cara penyampaian dan ketentuan lain-lain. Jadi Bapak Ibu, jadi untuk penguatan utama gitu ya di dalam PADK perintah tertulis ini adalah terkait dengan penyederhanaan proses P3IK dalam konteks perintah tertulis. Nah, Bapak Ibu, PADK ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu tanggal 16 Desember 2025. Dan untuk detail gitu ya, pengaturan detail ini terkait dengan PADK ini, saya akan meminta bantuan dari rekan-rekan saya di tim pengaturan kelembagaan Bank Umum, Mas Adriansyah dan Mbak Yeni untuk melakukan pemaparan. Kami persilakan.
Baik, terima kasih Mbak Vika atas pembukanya. Selamat pagi Bapak Ibu, peserta sosialisasi. Izinkan saya melanjutkan paparan lebih detail per bab dalam PADK ini supaya kita sama-sama lebih memahami ya pengaturan apa yang akan kita berikan ke industri perbankan, bank umum dan BPR terkait perintah tertulis ini. Untuk bab pertama mengenai ketentuan umum, poin pertama adalah OJK berwenang memberikan perintah tertulis, termasuk kewenangan memberikan perintah tertulis kepada bank untuk melakukan dan atau menerima penggabungan, peleburan, pengambil alihan, integrasi, dan atau konversi perintah tertulis P3IK yang dilakukan dalam rangka penanganan permasalahan bank. Mungkin slide-nya bisa di next, Baik, terima kasih. Baik, tadi yang saya sampaikan adalah poin nomor 1. Ya. Kemudian yang poin nomor 2, apa yang dimaksud dengan permasalahan bank? Nah ini yang kita harus paham ya, harus kita tahu apa saja. Yang pertama adalah antara lain, jadi contoh ya Bapak Ibu ya, ini tidak hanya tercakup di poin ini. Yang pertama adalah bank tidak memenuhi kewajiban permodalan, antara lain KPMM dan modal inti minimum. Kemudian yang kedua, bank tidak mampu memenuhi kewajiban permodalan rasio likuiditas antara lain dalam bentuk LCR, Liquidity Coverage Ratio, dan NSFR atau Net Stable Funding Ratio. Yang ketiga, bank tidak mampu memenuhi kewajiban giro wajib minimum atau GWM. Yang keempat, bank mengalami kondisi usaha yang semakin memburuk, diantaranya ditandai dengan menurunnya kualitas aset dan rentabilitas, serta pengelolaan bank yang tidak dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan asas perbankan yang sehat. Dan yang terakhir, permasalahan lain yang dapat mengganggu keberlangsungan usaha bank, menghambat pelaksanaan efektivitas pengawasan, dan atau menghambat upaya penegakan hukum oleh OJK. Baik, selanjutnya untuk terkait sanksi di bab 1 ini, poin pertama adalah bank yang dengan sengaja mengabaikan, tidak memenuhi atau menghambat pelaksanaan kewenangan OJK dalam memberikan perintah tertulis dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 Undang-Undang OJK, sebagaimana diubah dalam Undang-Undang P2SK. Yang kedua, bank yang dengan sengaja mengabaikan dan atau tidak melaksanakan perintah tertulis dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 Undang-Undang OJK, sebagaimana diubah dalam Undang-Undang P2SK, di mana sanksinya adalah sanksi pidana dan juga sanksi dalam bentuk nominal. Ya. Nominal uang yang harus dibayarkan. Kemudian yang selanjutnya, bank yang melanggar pemenuhan persyaratan dan tata cara perintah tertulis P3IK dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis atau peringatan tertulis dan atau penilaian kembali pihak utama bank, ya, atau PKPU. Yang kelima, pengenaan sanksi tidak meniadakan atau menghapuskan kewajiban bank untuk memenuhi perintah tertulis dan atau pengenaan sanksi administratif oleh OJK. Jadi tetap berlaku hal-hal yang tercantum dalam perintah tertulis tetap wajib dilakukan oleh bank, terlepas dia terkena sanksi atau tidak. Next, terima kasih. Udah. Baik, selanjutnya bab 2 mengenai kriteria bank yang diberikan perintah tertulis. Jadi ada 2 kriteria umum. Yang pertama untuk kriteria bank yang melakukan P3IK. Jadi kriteria untuk bank yang sakit atau yang mengalami kesulitan keuangan atau permasalahan lainnya tadi. Yang pertama adalah kriterianya bank yang berdasarkan penilaian OJK 1 mengalami permasalahan keuangan yang dapat mengganggu langsungan usaha, antara lain status bank normal mengalami kesulitan atau BDP. Dan atau yang kedua, dinilai tidak mampu menghadapi tekanan yang sedang atau akan dihadapi. Itu poin untuk pertama. Yang kedua, bank yang PSP-nya, yang dengan PSP yang tidak memiliki kemampuan, tidak melaksanakan komitmen, antara lain komitmen dalam PKK, proses penilaian kemampuan dan kepatutan PSP, serta komitmen lain dalam rangka penanganan permasalahan bank. Atau tidak melaksanakan perintah OJK untuk 1, antara lain ya, ini contoh, menambah atau menjaga likuiditas bank. Yang kedua, melakukan upaya konsolidasi dan atau menjaga atau memenuhi kewajiban permodalan.
Jadi ini 2 kriteria untuk yang bank yang mengalami kesulitan atau bank sakit gitu ya, kita singkat. Kemudian yang kriteria yang kedua, bank yang menerima P3IK atau bank yang sehat, atau yang kita harapkan nanti menjadi solusi gitu ya, supaya bisa misalnya menggendong gitu ya, menggendong bank yang sakit gitu. Yang pertama kriterianya adalah bank memiliki kondisi keuangan yang sehat, dibuktikan antara lain TKS 1 atau 2, tingkat likuiditas dan permodalan sesuai dengan perundang-undangan. Yang kedua, bank yang memiliki kemampuan untuk menjaga keberlangsungan usahanya. Antara lain TKS hasil P3IK, sesuai POJK P3IK, dan POJK kelembagaan BPR atau BPRS. Serta tingkat permodalan bank hasil P3IK sesuai dengan perundang-undangan. Jadi tetap terjaga TKS dan kondisi keuangannya setelah P3IK. Kemudian yang terakhir, bank yang memiliki kemampuan untuk melakukan penanganan permasalahan bank. Baik, itu kriteria untuk bank yang sehat. Kemudian ada hal-hal lain, yaitu berdasarkan pertimbangan tertentu, dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian, kepentingan sektor jasa keuangan, dan perlindungan konsumen, OJK dapat menetapkan kriteria yang berbeda untuk bank yang menerima P3IK. Jadi ada kriteria yang lain ya, dengan pertimbangan lain melihat kondisi terkini di luar 3 kriteria yang di kotak biru yang di atas. Dan juga untuk poin yang kedua, dalam menetapkan bank yang menerima P3IK, jadi menetapkan memilih bank yang sehatnya, ya, OJK dapat melakukan tindakan antara lain menggunakan konsultan independen, antara lain KJPP, KAP, dan AP yang terdaftar di OJK, atau jasa penilai independen untuk memetakan bank yang mampu menerima perintah tertulis P3IK. Jadi kandidat-kandidat bank yang kuatnya, kita atur bahwa OJK dapat memetakannya, gitu ya. Gitu. Next. Baik, selanjutnya mengenai 3 bab yang kami summary-kan, kami ringkas dalam satu diagram proses gitu ya. Mengenai yang pertama tata cara pemberian perintah tertulis P3IK. Itu di kotak yang paling kiri. Jadi ketika OJK dalam hal ini pengawas gitu ya, menyampaikan atau memberikan perintah tertulis, itu dapat didahului oleh instruksi tertulis atau bisa langsung gitu. Dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu seperti urgensi gitu ya, signifikansi masalah dan sebagainya. Ya, ini ranah judgement dari pengawas OJK. Ketika memberikan perintah tertulis, dalam suratnya itu OJK juga menetapkan penyusunan rencana tindak gitu ya, kewajiban penyusunan rencana tindak dan pelaksanaan rencana tindak dari bank. Serta agar bank menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan dari rencana tindak tersebut atau action plan tersebut gitu. Jadi progresnya tetap dipantau oleh OJK. Kemudian kita beralih ke kotak yang di tengah mengenai tindak lanjut perintah tertulis ketika sudah diberikan oleh OJK gitu ya, apa yang harus dilakukan oleh bank. Di kotak nomor 2 yang biru, bank secara berkala menyampaikan rencana tindak dan laporan perkembangan rencana tindak ke OJK gitu ya, sepanjang jangka waktu perintah tertulis tersebut. Poinnya adalah rencana tindak dimaksud disampaikan rangkaian prosesnya, jadwalnya, jadi timelinenya tuh harus lengkap gitu ya, supaya OJK juga bisa memantau gitu ya, upaya-upaya yang dilakukan oleh bank sudah sejauh apa gitu ya, effortnya sudah sebesar apa gitu ya untuk memenuhi perintah tertulis. Kemudian juga tidak hanya itu, juga disampaikan ya laporan perkembangan seperti waktu pelaksanaan, statusnya, kendalanya, upaya penyelesaian dan dokumen pendukung. Jadi di sini akan ada banyak diskusi gitu ya dengan pengawas mengenai nanti effort progresnya seperti apa gitu ya. Dan juga laporan ini harus ditandatangani oleh Dirut dan ditembuskan ke Dekom dan PSP supaya terinfo semua dari seluruh pengurus gitu ya, termasuk PSP. Kemudian
setelah diyakini perintah tertulis itu sudah dilakukan gitu ya, kita beralih ke proses selanjutnya, itu tuh kotak nomor 3, bank menyampaikan laporan pemenuhan perintah tertulis P3IK ke OJK gitu ya. 2 hari kerja setelah bank merasa perintah tertulisnya sudah dipenuhi gitu ya. 2 hari kerja gitu ya. Kemudian disampaikan ke OJK. Nah, ini kita bolanya sekarang sudah di OJK berarti sekarang ya, di kotak nomor kotak paling kanan gitu ya, evaluasi oleh OJK. Nah, ini kotak nomor 4, evaluasi oleh OJK menghasilkan apakah perintah tertulisnya itu sudah dipenuhi atau belum gitu ya, yang di belah ketupat di sebelah kotak nomor 4 itu ya. Jika ya sudah dipenuhi berarti proses selesai gitu ya. OJK akan mengirimkan surat ke bank bahwa hey bank, kalian sudah selesai, perintah tertulisnya sudah dipenuhi, selesai gitu ya. Namun kalau belum selesai gitu ya, dianggap OJK masih ada yang kurang gitu ya, kita beralih ke poin ke bawah. Kita cek dulu, OJK kan melihat apakah jangka waktu perintah tertulisnya itu masih ada. Karena di surat awal kan OJK pasti akan mencantumkan contoh misalkan paling lambat 31 Desember 2026 gitu ya. Nanti akan dilihat oleh OJK kalau memang masih ada jangka waktu, akan dikembalikan ke bank untuk segera dipenuhi mana yang masih kurang gitu ya. Itu masuk ke 4B gitu ya. Bank menyelesaikan concern-concern yang disampaikan oleh OJK gitu. Jadi berulang siklusnya. Cuman ada catatan bahwa jangka waktu ini memang sifatnya kami buat lebih fleksibel gitu ya. Jadi dalam hal misalkan ketika jangka waktunya sudah mepet sekali, tapi ada hal administratif gitu ya, yang wah jadinya terlewat ini, terlewatnya pun tidak signifikan, nah itu kami masih buka ruang gitu ya, bahwa bisa diperpanjang gitu ya, asal ada surat permohonan dari bank, kemudian disampaikan perkembangan tindak lanjutnya seperti apa gitu. Oh Pak, misalkan Pak atau Ibu ini tinggal sedikit lagi gitu ya, prosesnya tinggal misalkan pencatatan apa gitu ya, administrasi di hukum dan sebagainya gitu. Nah itu masih bisa dibuka fleksibel gitu ya. Asal bisa dibuktikan bahwa memang upayanya itu sudah maksimal gitu ya. Kalau upayanya kurang dari 50% atau 40% atau sedikit sekali, nah itu akan jadi pertimbangan juga gitu ya dari pihak pengawas atau OJK, apakah ini bisa diperpanjang gitu ya atau tidak gitu. Nah jika memang setelah jangka waktu yang disepakatinya terlewat gitu ya, baik yang diperpanjang atau yang awal, bank tetap tidak bisa, kita akan beralih ke end proses yang nomor 6. Jadi OJK akan menyampaikan ke bank bahwa kalian tidak memenuhi perintah tertulis. Nanti akan dilanjutkan prosesnya sebagaimana konsekuensi yang diatur di Undang-Undang P2SK dan POJK perintah tertulis kita juga gitu ya. Dan juga mungkin satu poin sebelum ke next slide, dalam proses ini OJK tetap hadir gitu ya, tetap hadir di setiap prosesnya pengawas dalam melakukan monitoring, pengawasan, diskusi, karena ini kan upaya terakhir gitu ya, upaya terakhir yang dilakukan oleh OJK gitu ya untuk menyelesaikan masalah ini gitu, menyelesaikan masalah bank. Jadi yakinlah Bapak Ibu ini tidak akan semudah itu gitu ya, tidak akan, proses ini pasti akan banyak diskusi, banyak ruang judgement dan sebagainya sebelum kita sampai ke tahap memang bank tidak bisa memenuhi perintah tertulis. Nah itu berarti udah sangat-sangat terakhir sekali gitu ya. Nah itu yang perlu dipahami oleh Bapak Ibu bahwa OJK tidak, walaupun memiliki wewenang tapi kami tidak sewenang-wenang gitu ya intinya. Baik, nextnya akan disampaikan oleh Bu Yeni. Silakan Bu Yeni. Terima kasih Pak Rian. Iya Bapak Ibu mungkin mengeko kembali yang tadi sudah disampaikan Mas Rian. Kami harapannya malah jangan sampai keluar sampai perintah tertulis ini gitu ya Bu, Bapak Ibu. Nah jadi jika memang sampai PADK ini pun semangatnya jangan sampai kewenangan yang kita miliki ini dilaksanakan dengan cara yang sewenang-wenang gitu. Oleh karena itu memang tadi yang sudah disampaikan Bu Vika juga, ada POJK 31 terlebih dahulu, kemudian ketentuan teknis pelaksanaannya seperti apa, kami susun juga di dalam PADK ini. Oleh karena itu memang tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Rian, ada beberapa tahapan seperti apa. Nah tahapan-tahapan ini memang kan kita akan melaksanakannya dalam
situasi yang tidak biasanya gitu, dalam arti kita membutuhkan penanganan perbankan yang lebih cepat, kemudian permasalahan-permasalahannya pun membutuhkan perintah tertulis P3IK ini gitu sebagai jalan untuk penyelesaian permasalahan banknya. Oleh karena itu memang dalam PADK ini pun terdapat beberapa pengecualian ketentuan yang dilaksanakan pada P3IK pada umumnya. Ini pengecualian-pengecualiannya pada slide ini ya Bapak Ibu. Jadi harapannya dengan adanya pengecualian-pengecualian ini, pelaksanaan perintah tertulis dalam P3IK dalam rangka perintah tertulis P3IK ini dapat berjalan dengan lebih seamless gitu, dalam arti benar bisa menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh bank. Nah, pertama, bank menindaklanjuti perintah tertulis dengan memenuhi persyaratan dan tata cara sesuai dengan POJK P3IK tadi yang sudah disampaikan ya Bapak Ibu, dan juga POJK Kelembagaan BPR BPRS, ini terkait dengan P3IK-nya. Jadi prinsipnya semuanya mengikuti pada POJK tersebut sepanjang memang diatur lain pengecualiannya. Pertama, terkait dengan kewajiban pengumuman ringkasan rancangan P3IK pada surat kabar harian berdasarkan POJK dapat dipenuhi dengan cara menginformasikan dalam surat kabar harian bahwa ringkasan rancangan P3IK dapat diakses pada situs web masing-masing bank. Ya, ketentuan ini kami memahami bahwa memang pada proses P3IK dalam Undang-Undang PT pun diatur bahwa memang harus ada pengumuman terlebih dahulu. Tapi mungkin dalam kondisi stres, dalam kondisi adanya permasalahan memerlukan biaya tersebut tidak sedikit gitu ya Bapak Ibu. Oleh karena itu memang ada pengecualian yang penting ada saja, tapi untuk lengkapnya nanti di situs webnya Bapak Ibu. Jadi di koran hanya akan melakukan P3IK, untuk lengkapnya silakan dilihat di website. Ini mudah-mudahan bisa lebih mempermudah dalam rangka pelaksanaan perintah tertulis P3IK. Kemudian untuk pelaksanaan klarifikasi untuk PKK, calon pihak utama bank hasil P3IK dapat dilakukan melalui tatap muka dengan memanfaatkan teknologi informasi. Bagi calon PSP dari bank hasil P3IK, presentasi atau pemaparan dilakukan apabila dianggap perlu. Karena memang constraint waktu juga kami harap dalam pemberian perintah tertulis P3IK ini permasalahan bank dapat selesai dengan lebih cepat. Kemudian bank tidak perlu menyampaikan permohonan izin P3IK, namun cukup menyampaikan dokumen terkait P3IK sebagaimana dimaksud dalam POJK P3IK Bank Umum dan POJK Kelembagaan BPR BPRS. Tapi tidak perlu menyampaikan perizinannya, namun tetap ada kewajibannya untuk menata usahakan dokumen-dokumen terkait dengan proses P3IK tersebut ya Bapak Ibu. Jadi harapannya tetap ada dokumennya, namun bisa perjalanan P3IK ini bisa lebih cepat. Kemudian OJK dapat menetapkan penyederhanaan dokumen administratif terkait dengan P3IK dalam rangka percepatan penanganan permasalahan bank dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Kemudian bank dapat menyelenggarakan RUPS dan atau rapat lain terkait dengan proses P3IK dengan memanfaatkan teknologi informasi, antara lain media telekonferensi, Vicon, dan sarana media elektronik lain. Kemudian bagi bank yang merupakan perusahaan terbuka, RUPS dilakukan sesuai dengan POJK 14/2025. Ini POJK RUPS ya Bapak Ibu. Lalu bank menata usahakan seluruh dokumen dan persyaratan administratif dalam pelaksanaan P3IK. Ini menyambung yang tadi ya Bapak Ibu, tidak perlu melakukan proses perizinan, namun dokumennya kami harapkan tetap ditata usahakan oleh bank yang menerima perintah tertulis P3IK. Mungkin next slide. Ini terkait dengan penilaian atau konversi saham. Jadi memang proses P3IK tentu tidak lepas dari proses penilaian atau konversi saham ini ya Bapak Ibu. Kami harapkan dengan adanya pengaturan ini bisa lebih menjelaskan secara teknis dalam hal pelaksanaan perintah tertulis P3IK itu seperti apa. Tapi kembali kami tegaskan Bapak Ibu, kami harapkan memang ini adalah yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Rian juga, ini upaya terakhir. Harapannya jangan sampai, harapannya mungkin tindakan pengawasan lain bisa dilaksanakan sebelum sampai ke pengeluaran perintah tertulis P3IK ini Bapak Ibu. Jadi memang kami berusaha menjaga agar kewenangan yang kami miliki, sebagaimana tadi sudah disampaikan Bu Vika juga ada di Undang-Undang P2SK, ini tetap ada, namun kami tidak melaksanakannya secara sewenang-wenang. Ini terkait dengan konversi saham, penilaian dan konversi saham dari masing-masing bank ditetapkan berdasarkan kesepakatan bank yang terlibat dalam P3IK mempertimbangkan nilai pasar wajar berdasarkan hasil penilaian intern bank yang terlibat dalam P3IK, jadi dari masing-masing bank terlebih dahulu, atau hasil penilaian pihak ketiga yang independen.
Dalam hal tidak terdapat kesepakatan, penilaian dan konversi saham ditetapkan oleh bank yang menerima P3IK berdasarkan nilai pasar wajar sesuai hasil penilaian pihak ketiga yang independen. Dan bank yang merupakan perusahaan terbuka yang diberikan perintah tertulis P3IK dapat dikecualikan dari kewajiban mengenai keterbukaan atas informasi atau fakta material terhadap bank yang merupakan perusahaan terbuka dengan persetujuan OJK. Jadi ini memang beberapa ketentuan terkait dengan konversi saham Bapak Ibu dalam pelaksanaan P3IK P3IK dalam rangka pelaksanaan perintah tertulis P3IK. Mungkin next slide langsung. Ini terkait dengan pelaporannya seperti apa gitu ya Bapak Ibu. Pertama, bank menyampaikan rencana tindak dan laporan perkembangan pelaksanaan rencana tindak dan laporan pemenuhan perintah tertulis P3IK kepada OJK melalui sistem pelaporan OJK. Ini melalui Apollo ya Bapak Ibu, atau penyampaian dalam bentuk lain yang disesuaikan dengan kebutuhan pengawasan OJK. Ini kami prinsipnya penyampaian semuanya itu melalui Apollo karena kita memang tahun lalu juga sudah menerbitkan POJK dan SOJK Apollo yang terbaru, jadi penyelarasan seluruh dokumen kami harapkan disampaikan melalui Apollo. Kemudian dalam hal sistem pelaporan OJK belum tersedia atau terdapat keadaan kahar, penyampaiannya nanti seperti apa ini juga mengacu di POJK Apollo untuk Bank Umum dan juga Apollo untuk BPR, BPRS. Mungkin next slide. Ini juga terkait dengan ketentuan-ketentuan yang dapat dikecualikan dalam rangka pelaksanaan perintah tertulis P3IK. Jadi kembali Bapak Ibu memang perintah tertulis ini kan tindakan paksa yang diberikan oleh OJK kepada LJK dan khususnya di PADK ini kepada Bank Umum dan atau BPR. Tentunya kami harap kewenangan tersebut bisa dilaksanakan dengan baik ya Bapak Ibu. Dan ini juga pengecualian-pengecualian dengan harapan dalam pelaksanaan perintah tertulisnya ini dapat dilaksanakan dengan sebagaimana perintah yang kami berikan. Nah, untuk pengecualian ini bisa dikecualikan terkait dengan kepemilikan tunggal pada perbankan Indonesia dan atau kepemilikan saham Bank Umum. Kemudian bank yang diberikan perintah tertulis juga dapat diberikan relaksasi penangguhan ketentuan perizinan usaha bank. Ini terkait dengan jaringan kantor dan juga perizinan produk dan atau relaksasi penangguhan ketentuan pelaporan bank. Kemudian BPR BPRS yang diberikan perintah tertulis P3IK dapat diberikan relaksasi sebagaimana dimaksud dalam POJK BPR BPRS. Jadi ini terkait dengan mungkin ketentuan pemenuhan SMA dan lain sebagainya, ini juga bisa diberikan relaksasi tersebut. Mungkin next slide, ya mungkin sekian pemaparan kami Bapak Ibu. Dan mungkin kalau misalkan ada pertanyaan lebih lanjut, di sini pun ada kontak kami, beberapa email, bisa dihubungi ke sana terkait dengan ketentuan PADK ini. Mungkin untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada Mbak Aul. Ya, terima kasih kepada Ibu Vika, Bapak Adriansyah, dan Ibu Yeni atas pemaparan materi yang sangat jelas dan informatif. Sebelum kami buka sesi diskusi, kami mengundang terlebih dahulu narasumber pendamping kita, sudah join dari tim pengaturan kelembagaan BPR, kemudian Satuan Kerja DPMS, DPKP, dan DHUK. Dalam hal terdapat ada hal yang ingin disampaikan terlebih dahulu begitu. Mungkin untuk yang pertama kita persilahkan kepada tim pengaturan kelembagaan BPR DPNP, Bapak Doni Santoso dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Aulia, Bu Vika yang kami hormati, Bu Indah, Bapak Ibu sekalian. Jadi ada beberapa hal gitu Bapak Ibu sekalian tadi udah cukup clear gitu ya dijelaskan oleh Mas Rian dan Mbak Yeni. Jadi dari sisi kelembagaan BPR kami juga ingin menggarisbawahi kembali Bapak Ibu sekalian. Mumpung ini masih kita dalam dalam semangat untuk konsolidasi gitu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi yang pertama tadi kalau dari kami kelembagaan BPR juga sepakat gitu ya bahwa harapannya bahwa apa yang ada di PADK ini tidak sampai dijalankan gitu Bapak Ibu sekalian. Jadi ini pun kita susun biar Bapak Ibu juga paham gitu ada kewenangan kami untuk melakukan itu. Gitu. Tadi udah dijelaskan juga ada beberapa hal yang nanti akan diatur yang itu juga semangatnya jangan sampai dibaca bahwa perintah tertulis itu dilakukan secara sewenang-wenang Bapak Ibu sekalian. Itu yang pertama. Terus tadi juga
perintah tertulis ini kan diberikan kepada bank baik yang melakukan maupun yang menerima. Ini khusus untuk P3IK. Jadi memang kalau di POJK-nya itu juga perintah tertulis itu bisa dilakukan kepada pihak tertentu, Bapak Ibu sekalian. Mungkin kalau yang di sini kan kita batasi kepada bank itu, Bapak Ibu sekalian. Mungkin kalau di bank juga nanti termasuk kepada PSP, pemegang saham, dan termasuk pengurusnya. Kemudian yang ketiga, kalau di kelembagaan BPR ini kan kita juga lagi ada gawe gitu, Bapak Ibu sekalian ya. Kita lagi sedikit menata BPR ke depannya biar nanti lebih kuat dan resilient itu, yaitu melalui kebijakan konsolidasi. Tadi juga sudah disinggung gitu ya, bahwa nanti POJK 7 pun akan selaras juga ya Bapak Ibu. Apa yang diatur di PADK ini akan selaras dengan nanti yang diatur di POJK 7 mengenai konsolidasi, utamanya mengenai konsolidasi, dan ada di situ juga kita atur mengenai perintah kepada BPR syariah yang belum memenuhi modal inti minimum. Mungkin itu saja Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Saya kembalikan lagi pada moderator, terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Doni. Selanjutnya kami persilahkan kepada Satuan Kerja DPMS terlebih dahulu, Bapak Jono atau Bapak Danu, dipersilakan. Terima kasih Bapak Ibu. Meneruskan tadi yang disampaikan rekan-rekan dari DPNP ya, dari Pak Doni juga, bahwa peraturan ini selain kepada bank konvensional juga ke perbankan syariah. Nah, ini untuk permasalahan PPR dan PPRS memang kita ketahui bersama, ini utamanya sekarang ini masalah permodalan ya, modal inti gitu. Nah, kita saat ini saya lihat tadi di daftar hadirnya mungkin rekan-rekan dari Himbarsi juga datang. Nah, kita di OJK juga selama ini sangat erat ya bekerja sama dengan Himbarsi. Pak Alfi, Pak Tri gitu, kita sangat sering sekali mengadakan audiensi dengan kami, dan dari Himbarsi juga sudah menyusun ya suatu seperti pemetaan gitu, mana PPRS yang mungkin masih belum memenuhi modal intinya gitu, kemudian apa yang akan dilakukan, tindak lanjutnya dan lain sebagainya, mungkin ada rencana penambahan modal, kemudian rencana konsolidasi dan lain sebagainya. Upaya-upaya itu Bapak Ibu mungkin saya sampaikan ini akan terus dilakukan gitu ya. Jadi tidak semata-mata dengan adanya peraturan mengenai perintah tertulis P3IK ini maka akan langsung kita gunakan gitu. Upaya-upaya tadi, penyehatan tadi, penguatan modal itu akan tetap kita lakukan, dan kemudian tadi sesuai yang disampaikan rekan-rekan DPNP bahwa ini mungkin upaya terakhir gitu ya, mungkin kalau misalkan sudah terjadi deadlock atau dan lain sebagainya, nah ini terakhir baru kita lakukan. Tapi apa yang sudah kita lakukan sekarang bekerja sama dengan rekan-rekan di PPRS, di perbankan, di Himbarsi, saya rasa masih tetap akan kita lakukan ya upaya-upaya penyehatan tersebut gitu, sebelum mungkin terakhir untuk ini gitu. Makasih mungkin dari saya. Ya, terima kasih kepada Bapak Danu. Selanjutnya kami persilahkan kepada Satuan Kerja DPKP. Di sini ada Bapak Maulvi Abdullah atau Ibu Stellen, dipersilakan. Ya, terima kasih rekan panitia Mbak Aul. Ya, Ibu Bapak sekalian, dampak dari POJK perintah tertulis itu kita pahami bersama itu ada implikasi potensi sanksi pidana. Sehingga implikasi atas POJK perintah tertulis itu bukan hanya berlaku keluar, tapi berlaku untuk kami di internal pengawasan. Sehingga dalam konteks tadi yang dijelaskan Bu Vika, Pak Rian, dan Bu Yeni, penguatan governance itu bukan hanya dilakukan terhadap Bapak Ibu di rekan industri, tapi penguatan governance juga dilakukan terhadap kami di internal OJK sendiri. Sehingga dalam konteks mekanisme pelaksanaan pemberian perintah tertulis, termasuk pemberian perintah tertulis untuk melakukan P3IK, kami juga sudah melengkapi diri kami sendiri di OJK, internal OJK, mengenai mekanisme bagaimana pengawas nanti, tahapan-tahapan yang perlu dilakukan pengawas ketika akan memberikan. Dalam hal dibutuhkan, sebagaimana tadi penegasan Ibu Bapak sekalian. Jadi dalam hal dibutuhkan. Sehingga harapannya kembali tadi yang mengecho tadi yang sampaikan Bu Vika dan Pak Rian, harapannya perintah tertulis ini tidak dilakukan, tapi ketika butuh untuk dilakukan, kami selaku otoritas tidak terkesan semena-mena dalam hal ini. Memang ini dilakukan atau diberikan karena adanya kebutuhan. Seperti itu tambahannya. Terima kasih.